Itu biasanya sekitar 1 kilo ya, sampai 800 meteran, dan itu sudah paling jauh ya. Jadi kalau kita memang menaruh kotaknya itu di satu titik atau di satu lokasi, dan usahakan ya kalau kita memasang kotak seperti ini itu ya, itu sekitar 1 mingguan sekali ya kita coba cek. Karena biasanya ketika oke teman, jadi untuk di video kali ini, jadi ini saya sudah berada di alam lagi, dan untuk sekarang ini saya akan coba memasang kotak jebakan lebah kita lagi ya. Jadi ini karena cuacanya lagi cukup panas banget ya, dan ini kita masangnya itu agak berbeda dari video-video kita yang sebelumnya. Jadi ini kita masangnya itu ada di pegunungan atau dataran tinggi ya, di bukit. Jadi untuk video yang kemarin ya, kita itu masangnya sering banget di kebun salak ya, yaitu salak pondok. Dan di sini juga sebenarnya kita tanamin pohon salak juga ya, ada di bawah itu. Jadi memang mayoritas untuk di tempat kami ini itu petani salak, yaitu salak pondok. Tapi untuk yang di bagian atas ini kita masih kosongkan untuk menanam sayuran ya, seperti bawang dan juga ubi, terus cabai dan semacamnya. Tapi kalau untuk yang di bagian bawah kita sudah tanamin pohon salak ya. Dan untuk kali ini ya kita akan coba memasang dari kotak jebakan lebah kita lagi, yaitu kita akan coba masang di pegunungan seperti ini atau di dataran tinggi, yaitu di bukit. Jadi ini adalah di kebun kita ya. Jadi ini di kebun kita, dan memang untuk sekarang ini kebetulan lagi musim kemarau. Jadi ini baru jam 10 ya, ini juga sudah panas banget ini. Dan untuk ukuran kotaknya, untuk ukuran kotak kita yang akan kita pasang ini cukup kecil. Jadi untuk panjang ini ada 40 cm ya. Dan untuk lebarnya ini cuma 20 kurang ini. Dan untuk tinggi cuma 20 cm ya. Jadi untuk ukuran kotak seperti ini. Dan kita hanya menggunakan dari bahan bekas ya, atau kayu bekas untuk kita memasang atau membudidayakan lebah yang dulu ini ya. Terus kita coba renovasi lagi atau kita modifikasi lagi ya, kita jadikan kecil. Jadi ini untuk ukuran kotak ini dulunya itu tinggi banget ya, dan cukup jumbo atau besar ya. Tapi ini kita sudah kecilkan untuk sekarang ini, dan akan kita coba pasangkan ya. Dan ini walaupun kita akan masang kotak jebakan ya, tapi ini kita sudah langsung kasih frame atau sisiran ya. Jadi karena kemarin ya sudah cukup lama itu ada saudara kita itu yang bertanya di kolom komentar ya, apakah kotak jebakan itu kalau dipasangin frame itu lebah liar mau menempati kotak yang kita pasang ini ya. Jadi bisa banget ya, karena kita sudah sering memasang kotak jebakan lebah ya, itu langsung kita coba pasangin frame seperti ini ya. Dan itu selalu dapat juga alhamdulillah, meskipun kadang-kadang kita dapatnya itu cukup lama ya, sampai 1 bulan itu baru dapat. Tapi alhamdulillah kemarin juga baru kita pasang 5 hari ya, itu sudah mendapatkan lebah ya. Jadi mungkin bisa cek aja di video yang sebelumnya. Dan untuk sekarang ini akan saya coba pasang lagi ya. Jadi kita akan coba memasang di dataran tinggi atau di perbukitan. Nah jadi ini sebelum saya lanjut ya untuk memasang dari kotak jebakan lebahnya, kita sedikit cerita dulu ya, kita sharing-sharing dulu di channel kami ini. Nah jadi kan kadang-kala ya kita memasang kotak jebakan itu ya, kadang susah banget ya mendapatkan lebah ya, atau lebah liar itu tidak mau menempati dari kotak yang kita pasang. Nah jadi biasanya kalau seperti itu ya, kalau lama seperti itu biasanya untuk tempat di sekitar itu tidak cocok ya untuk kita memasang kotak jebakan lebah ya. Jadi biasanya kalau tempat-tempat terbuka seperti ini itu agak susah ya sebenarnya, agak susah untuk mendapatkan dari lebah liar kalau tempat-tempat seperti ini, apalagi ini lagi musim panas atau musim kemarau ya. Sebenarnya kita harus memasang itu di tempat-tempat yang lembab ya kalau musim-musim panas seperti ini. Tapi ini kan saya coba ya, karena dulu ya sebelum kita bikin channel ini itu kita sering banget memasang di sini ya. Jadi itu alhamdulillah selalu dapat zaman dulu waktu masih banyak ya di alam. Tapi untuk sekarang itu entah kemana untuk lebah-lebahnya, karena mungkin juga sudah banyak orang yang mencoba ya untuk membudidayakannya. Jadi sehingga untuk di alam itu sudah cukup langka ya. Jadi makanya kita juga masih menjaga kelestarian alam. Karena walaupun kita masang kotak jebakan di alam seperti ini, itu biasanya juga ada juga ya lebah kita yang di rumah itu sering banget pecah koloni ya, dan itu pasti kembali lagi ke alam ya. Jadi biasanya dalam satu kotak itu lebah itu akan memecah koloni dan akan kabur separuh ya.
dan itu pasti kembali ke alam. Jadi walaupun kita masang kotak jebakan seperti ini ya, kita tetap masih menjaga kelestarian alam juga ya. Jadi tidak kita habiskan semua. Walaupun kadang-kadang kita sering banget berburu ya tembolang lebah di alam ya, seperti di lubang pohon ya, atau di bebatuan kita sering banget berburu di tempat-tempat seperti itu ya. Tapi itu juga kita harus lihat-lihat juga ya. Kalau memang untuk tempat sekitar ya kita bisa eksekusi ya kita ambil. Tapi kalau memang untuk tempatnya itu tidak memungkinkan dan agak susah ya kita biarkan. Hitung-hitung juga untuk menjaga kelestarian alam ya, agar lebah itu juga tidak punah ya. Jadi seperti itu. Dan di sini untuk pemandangan juga cukup bagus ya dan cukup indah. Jadi mungkin kita akan coba ambil sinematiknya. Semoga penonton tercinta kita ini bisa menikmatinya. Jadi kita coba ambil dulu ya untuk sinematiknya. Nah, jadi kita lanjut lagi. Jadi untuk ukuran kotaknya seperti itu ya, kita sudah jelaskan tadi di awal video. Dan untuk frame ini ya, ini hanya kita menggunakan dari bambu, yaitu kita bikin frame gantung seperti ini supaya lebih simpel dan tentunya lebih praktis ya. Dan untuk jarak ini bisa dilihat cukup lebar, ada sekitar 2 cm. Tapi ini sebenarnya kurang bagus ya untuk jarak-jarak terlalu lebar seperti ini. Jadi nanti kita bisa kurangin aja. Jadi mungkin buat teman-teman yang ingin membuat sisiran lebah atau frame seperti ini, untuk jarak tidak usah terlalu lebar seperti ini. Karena biasanya kalau kita menggunakan dari frame yang jaraknya itu lebar seperti ini, itu biasanya untuk sarang itu akan double-double. Jadi dalam satu sisiran ini biasanya akan dibuatin 2 sarang ya oleh lebahnya. Karena untuk jarak ini kan terlalu lebar ini. Jadi ini karena kita buatnya itu kemarin ya buru-buru banget. Kebetulan sudah sore, jadi makanya kita bikin dengan sedemikian rupa seperti ini. Dan sebelum lanjut lagi ya, kita akan coba cerita ya. Jadi ini berdasarkan pengalaman kita dalam berbudidaya lebah atau berternak lebah ya. Jadi kita sharing aja di channel ini. Jadi untuk awal-awal dulu ya, jadi untuk awal-awal pas kita berbudidaya lebah itu belum langsung berhasil ya. Jadi dulu itu kita juga sering banget mengalami banyak kegagalan dan juga banyak kesalahan ya. Tapi ya dari situ kita coba pelajari ya, dan kita cari tahu bagaimana caranya untuk berbudidaya lebah ini. Dan alhamdulillah untuk sekarang ini setelah kurang lebih ya untuk kita berkecimpung di dunia perlebahan ini itu baru sekitar 1 tahunan ya. Jadi untuk ya kurang lebih sudah ada 1,5 tahunan ya. Tapi untuk yang fokusnya kita membangun channel ini itu baru sekitar 1 tahunan ya, kita baru aktif. Karena dulu memang kita sudah sempat juga ya berbudidaya lebah, tapi belum sempat kita videokan atau kita belum bikin channel ini ya. Jadi hanya dulu itu hanya iseng-iseng aja dulu ya. Tapi untuk sekarang ini alhamdulillah sudah mulai fokus ya di dunia perlebahan ini ya. Karena ya memang cukup menguntungkan ya untuk kita pribadi tentunya. Karena dengan kita berbudidaya lebah ya, contoh seperti saya ini atau kita ini yang suka berbudidaya lebah, itu pasti juga sangat menyenangkan sekali ya. Karena ketika kita memanen madunya, yaitu kita bisa dapat untung. Karena madunya itu kita bisa jual dan harga juga lumayan banget. Jadi memang lumayan banget dalam berbudidaya lebah ini. Ya bisa dibilang untuk usaha sampingan ya. Atau kalau kita memang sudah fokus ya bisa untuk dijadikan usaha juga ya, usaha pokok. Tapi untuk sekarang ini kita memang belum fokus 100% ya. Paling baru 99% ya kita coba fokus untuk berbudidaya lebah ya.
karena kita masih ada kesibukan yang lain juga ya. Kadang-kadang kita juga masih kerja. Jadi untuk berbudidaya lebah ini kita ya juga masih untuk sampingan, yaitu untuk mengisi waktu luang kita ya, setelah kita pulang kerja. Makanya kita sering banget bikin kontennya itu kadang-kadang itu juga malam, karena memang untuk siang itu kadang-kadang kita juga ada aktivitas yang lainnya seperti kerja dan semacamnya itu ya. Nah jadi seperti itu. Jadi mungkin buat teman-teman yang ingin mencoba berbudidaya lebah ya, dan masih mengalami kesusahan atau kesulitan, ya terus saja. Kadang-kadang memang banyak juga kotak-kotak budidaya lebah kita yang isinya itu kabur ya, atau lebahnya itu kabur meninggalkan kotak kita. Yaitu memang resikonya, karena kita juga kemarin kecolongan juga itu ya, yaitu kecolongan lebahnya itu kabur dalam satu kotak. Karena memang kita telat ya untuk mengontrolnya atau mengeceknya, karena ya seperti itu ya yang kita bilang tadi, kita juga ada kesibukan yang lain. Jadi memang kita belum fokus banget ya dalam perlebahan ini ya. Jadi masih 99% ya bisa dibilang. Jadi 100% nya itu belum ada kita ya di lebah ini ya. Karena ya memang kita masih ada kesibukan yang lain juga ya. Nah jadi mungkin buat teman-teman yang mengalami lebahnya itu kabur ya, yaitu sebenarnya itu banyak faktor atau banyak masalahnya. Contoh seperti kita kemarin. Jadi kita kemarin karena naruh lebahnya itu ya di satu lokasi atau di satu titik itu kita taruh ada 12 kotak budidaya ya. Jadi sehingga untuk lebah itu untuk mencari vegetasinya itu agak sedikit berkurang. Karena memangnya untuk lebah itu kalau setahu kami ya, kurang lebih untuk mencari sumber nektar dan bee pollennya itu ya, atau untuk lebah itu bervegetasi itu biasanya sekitar 1 kilo ya sampai 800 meteran, dan itu sudah paling jauh ya. Jadi kalau kita memang menaruh kotaknya itu di satu titik atau di satu lokasi, ya maka untuk lebah-lebah yang lain ya, lebah-lebah yang ada di kotak lain itu akan mentok ya di segitu-segitu aja untuk mencari sumber pakannya, di sekitar 1 kiloan dan 800 meteran ya. Jadi itu sudah paling jauh ya, itu sudah sangat mentok. Jadi setahu kami seperti itu ya. Nah jadi mungkin buat teman-teman yang ingin membudidayakan lebah, jika ingin menghasilkan madu yang banyak ya, itu ya kita bisa sebar aja untuk kotak budidaya kita. Semisalkan kita bisa taruh di bagian ujung sana, terus kita juga taruh di lokasi sini. Jadi kita bisa pencar-pencar aja untuk menaruh dari kotak budidayanya. Atau ya kalau tidak, kita juga bisa kasih vegetasi buatan atau suplemen seperti yang di video kita kemarin itu ya. Jadi kita kemarin juga sudah sempat kasih suplemen dan vegetasi buatan kita sendiri ya, untuk membantu perkembangan lebahnya juga kalau di musim-musim sekarang ini ya. Untuk sekarang ini memang musim paceklik, yaitu langka bunga ya, untuk lebah itu bervegetasi. Jadi sehingga untuk bee pollennya dan juga sumber nektarnya itu akan berkurang ya, di musim-musim sekarang ini. Makanya kemarin kita sempetin ya buatin suplemen buatan itu ya, atau vegetasi buatan. Jadi mungkin buat teman-teman yang penasaran atau buat teman-teman yang baru bergabung di channel kami ini, yaitu bisa cek aja di video kami yang sebelumnya. Jadi kita sudah upload juga ya. Dan mungkin yang buat belum subscribe ya, buat teman-teman yang belum subscribe atau yang baru menemukan channel kami ini ya, yaitu bisa subscribe aja supaya kita juga tambah semangat lagi ya dalam membuat konten dan tentunya berbagi informasi mengenai seputar perlebahan. Jadi di sini itu kita bukan bermaksud untuk menggurui ya. Kita di sini itu hanya ingin sharing dan ingin berbagi ya. Ini itu berdasarkan pengalaman kami ya. Jadi kalau kita itu sebelum bikin konten, kita itu sudah praktek dulu. Jadi setelah untuk cara kita itu berhasil lah, baru kita akan sharingkan atau kita share di channel kami ini. Jadi mungkin buat teman-teman yang suka berbudidaya lebah ya, bisa banget subscribe di channel kami ini supaya untuk mendapatkan informasi ya, tentang seputar perlebahan ya. Jadi mungkin buat teman-teman pemula yang ingin mencoba membudidayakan lebah ya, itu bisa tonton aja di video-video kami yang sebelumnya. Jadi kami sudah sering banget ya membahas mengenai perlebahan ini, dari cara masang kotak jebakan di alam dan cara membuat kotak, terus cara membuat vegetasi sendiri, terus cara memecah koloni, cara membuat ratu dan sebagainya. Kita sudah sempat ya kita bahas di channel kami ini. Jadi seperti itu. Jadi itu bukan bermaksud untuk menggurui ya. Kita hanya ingin sharing aja di channel ini. Kita sama-sama belajar. Karena saya yakin ya, untuk para peternak lebah atau pembudidaya lebah itu pasti mempunyai cara tersendiri ya untuk membudidayakan lebah ini. Jadi kalau cara kami ya seperti ini, seperti yang ada di video-video di channel kami ini, kita sudah sering banget jelaskan. Nah jadi mungkin kita coba lanjut ya.
Jadi semoga teman-teman bisa paham apa yang saya sampaikan, bisa memahami apa yang saya jelaskan di video kali ini. Nah, jadi kita lanjut, kita akan coba pasangkan untuk kotak ini. Jadi untuk sekarang ini memang cuacanya lagi cukup panas banget ini. Kita coba tutup dan kita lanjut. Kita cari spot dulu untuk memasang dari kotak jebakan lebah kita ini. Mudah-mudahan nanti tidak lama itu bisa dapat ya. Jadi ini belum ada pemikatnya. Jadi kalau untuk kotak yang kemarin kita pasang itu sudah ada pemikatnya, yaitu bekas sarang lebahnya. Tapi untuk yang kita pasang sekarang ini itu masih kosongan. Jadi untuk kayu ini juga masih bersih, walaupun ini bahan bekas ya, atau kotak bekas, tapi ini sudah kita bersihkan. Nah, jadi kita coba lanjut, kita akan cari spot atau lokasi untuk memasangnya. Jadi ini bisa dilihat ya, untuk tempat sekitar juga sangat kering ya. Untuk tanah aja ini juga sangat kering banget ini, jadi berdebu ya. Nah, jadi kita akan coba pasangan di dekat-dekat sini ya, yaitu kita pasangan di bawah pohon jambu itu, tempat yang agak teduh, dan di sampingnya ada pohon kelapa ya, dan pohon pisang, terus ada pohon bambu juga itu ya. Kita akan coba pasangan di situ untuk kotak kita. Nah, jadi untuk kotak kita kan coba kita pasangkan di sini nih. Mudah-mudahan nanti tidak terlalu lama ya, itu bisa mendapatkan lebah. Tapi kita juga belum tahu ya, karena untuk musim sekarang ini memang lagi cukup susah ya untuk kita memasang dari kotak jebakan di alam seperti ini. Apalagi ini di tempat yang cukup tinggi dan kebetulan musim panas ya. Jadi ini agak cukup susah saya jamin. Tapi ya kita coba ya, mudah-mudahan bisa dapat lagi seperti dulu. Jadi kita sudah cukup lama ya, kita sudah sekitar kurang lebih ada 5 tahunan ya tidak pernah memasang kotak jebakan lebah di tempat ini ya. Jadi baru sekarang ini kita coba lagi. Dan untuk di sampingnya ini juga ada tanaman kapulaga kita ya. Dan ini juga lebah itu sangat suka ya bervegetasi dengan bunga kapulaga ini. Nah, kita taruh di sini aja dan tinggal kita tutup ya. Mudah-mudahan nanti bisa dapat lagi. Dan usahakan ya kalau kita memasang kotak seperti ini itu sekitar 1 mingguan sekali ya kita coba cek, karena biasanya ketika tidak terisi lebah ya, maka untuk kotak itu biasanya terisi semut ya dan kecoa, kadang-kadang juga ada cicak itu ya. Jadi makanya walaupun kita masang kotak di alam seperti ini, itu kita harus sering kontrol juga ya. Nah, jadi seperti itu untuk tipsnya buat teman-teman yang baru-baru memasang kotak jebakan lebah di alam ya. Sebenarnya kita juga bisa cepat dapat ya kalau memang untuk tempat di sekitar itu masih banyak lebah ya. Biasanya selama 3-5 hari itu pasti sudah terisi. Itu pun kalau masih banyak ya, untuk tempat-tempat di sekitar itu masih banyak lebah liar ya. Nah, jadi mungkin hanya seperti itu ya. Dan buat teman-teman yang sudah menonton, saya ucapkan terima kasih banyak ya. Dan buat yang sudah subscribe dan sudah mendukung channel kami ucapkan terima kasih. Dan semoga apa yang kita jelaskan di video kali ini atau di video-video kita yang sebelumnya teman-teman bisa paham ya, dan bisa bermanfaat tentunya. Dan jika ada kesalahan dari saya atau kami, ya kita mohon maaf. Dan buat teman-teman yang sudah menonton, saya ucapkan terima kasih. Dan sampai ketemu lagi ya di video-video kami berikutnya.